Cara mereka YG paling radikal. Kebijakan PSSI STY disorot legend dunia. Vietnam, kok gak sedih sih? Bukan Vietnam kalau gak konyol. Ritual mistis sampai disorot ASEAN, respon Erick Thohir kelas dunia. Shin Tae-yong berhasil ungguli taktik jitu Vietnam, timnas muda bangkit. Pelatih Vietnam kasih jempol. Bahrain gerudukan Tora FC. Gak rela Indonesia jadi aktor utama Piala Asia. Negara-negara besar berikan komentar. Se-ASEAN heboh. Coach Justin komentari timnas Indonesia versus Vietnam AFF buat Bung Toel mati kutu lagi. Sejak beberapa tahun terakhir, mungkin ini adalah kali pertama sebagian besar penggemar tim nasional sepak bola Indonesia merasa tenang meskipun timnya kalah. Dalam pertandingan melawan Vietnam, yang menurunkan skuad terbaiknya, Indonesia harus rela menelan kekalahan tipis dengan skor 1-0. Namun, di luar hasil akhir tersebut, banyak pendukung yang memberikan pujian kepada semangat juang para pemain muda Indonesia. Penting untuk diingat bahwa timnas memiliki waktu persiapan yang sangat singkat, hanya 3 hari, setelah bermain melawan Laos di Manahan Solo. Suhu di Vietnam pada malam itu juga tergolong dingin, mencapai 13 derajat Celcius, yang jelas menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Kendati kalah, peluang Indonesia untuk melangkah ke semifinal masih terbuka lebar. Jika tim bisa meraih kemenangan atas Filipina di pertandingan terakhir, kemungkinan besar Indonesia akan lolos, meskipun harus puas sebagai runner-up. Jika skenario itu terjadi, pencapaian tersebut patut diapresiasi, mengingat Indonesia tampil dengan skuad termuda yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Kebijakan ini mendapatkan sorotan dari sejumlah legenda sepak bola Eropa yang memiliki pemahaman tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Jika kita mengamati perkembangan tim nasional Indonesia secara keseluruhan, bisa dibilang sudah cukup memuaskan, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah kebijakan potong generasi yang telah membawa Indonesia tampil sebagai tim termuda dalam berbagai laga, dari Piala Asia Senior hingga U23 dan kini di Piala AFF 2024. Hal ini terbilang langka, karena tidak banyak tim di dunia yang berani melakukan hal semacam ini. Meski kebijakan pelatih Shin Tae-yong ini awalnya banyak mendapatkan kritik, hasil positif yang ditorehkan akhirnya mampu mendukung kebijakan tersebut. Kritik dan pro kontra terkait keputusan untuk menurunkan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun di Piala AFF kali ini kembali menunjukkan bahwa pelatih ingin membangun fondasi jangka panjang untuk timnas, sebuah keputusan yang didukung penuh oleh PSSI. Dengan semakin seringnya Indonesia bermain di level Asia, ekspektasi terhadap tim di Piala AFF pun mulai mengalami perubahan. Saat ini, kita juga perlu melihat realitas bahwa timnas Indonesia ini berisi banyak pemain muda yang masih dalam proses perkembangan. Memang ada rasa greget ketika menyaksikan mereka bermain, namun kita juga harus sabar dan memahami bahwa mereka adalah tim yang baru dibentuk dengan banyak pemain yang relatif muda. Kemenangan Vietnam yang terbilang mudah, hanya dengan selisih 1-0, menunjukkan bahwa mereka berjuang menghadapi tekanan dan intensitas permainan. Kiprah para pemain muda ini sangat penting untuk membangun mentalitas dan pengalaman mereka di level internasional. Dalam pernyataan setelah pertandingan, kiper Vietnam, Philip Nguyen, mengungkapkan rasa hormatnya kepada para pemain muda Indonesia. Ia mengakui bahwa meski menang, kondisi skuad Indonesia tidak sepenuhnya optimal. Namun, ia juga memberikan pujian atas kerja keras yang ditunjukkan oleh anak-anak Garuda. Pelatih Shin Tae-yong tetap optimis bahwa timnya masih memiliki peluang untuk melaju ke semifinal. Meski banyak kritik beredar, kebijakan menurunkan para pemain muda adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menghasilkan generasi pemain yang lebih tangguh di masa mendatang. Dukungan dari legenda sepak bola dunia menunjukkan bahwa jalan yang diambil ini sudah tepat, meski prosesnya tidak mudah. Segala kritik dan pujian adalah bagian dari perjalanan timnas. Kita harus mendukung apa yang mendukung, serta memberikan kritik yang konstruktif. Semua pihak tentunya menginginkan kemajuan untuk sepak bola Indonesia, dan penting untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas sehingga mereka dapat terus berkembang dan bersinar di ajang internasional ke depan. Dengan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi, mari kita tetap optimis dan memberikan dukungan kepada Garuda yang kita cintai. Di kesempatan yang sama, dalam pertemuan antara timnas Indonesia dan Vietnam, yang berlangsung di Stadion Maidin, muncul berbagai hal menarik yang mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah ritual yang dilakukan oleh tim Vietnam sebelum pertandingan dengan tujuan untuk meraih kemenangan atas skuad Garuda. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa kiper Vietnam, Philip Nguyen, melakukan ritual yang dianggap sebagai tradisi masyarakat mereka. Ritual ini dimulai ketika kapten tim, Dai, menyiapkan selembar kertas yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari upacara tersebut.
Kiper Philip kemudian melompati kertas itu sebanyak 7 kali, suatu tindakan yang dianggap mampu menghindarkan mereka dari nasib buruk. Suporter Vietnam juga tampak bersemangat melakukan ritual serupa, yang menampilkan berbagai elemen tradisi dan kepercayaan lokal, termasuk pembacaan doa di atas drum besar serta penempatan bunga. Beberapa netizen di Indonesia bereaksi dengan beragam komentar mengenai ritual ini, menyatakan bahwa metode mereka terkesan cukup ekstrim untuk memperoleh kemenangan. Namun, meski Vietnam diketahui sudah menerapkan berbagai ritual semacam ini di pertandingan sebelumnya, seperti saat menghadapi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak semua ritual ini selalu berujung pada hasil yang diharapkan. Di sisi lain, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pertandingan ini. Pertahanan yang dibangun oleh pelatih Shin Tae-yong tampaknya tidak dapat menahan gempuran dari tim Vietnam. Tim Garuda sama sekali tidak mampu menunjukkan ketajaman serangan dalam laga itu, dengan statistik menunjukkan bahwa mereka hanya mencatatkan 2 percobaan serangan saja sepanjang pertandingan. Hal ini diperburuk oleh absennya pemain kunci, Marcelino Ferdinand, yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Kehilangannya sangat dirasakan, karena Marcelino merupakan penghubung yang vital antara lini belakang dan lini depan tim. Di samping itu, timnas Indonesia juga gagal memanfaatkan peluang emas yang ada di depan mata. Tercatat ada satu momen krusial ketika Victor Igbonevo berhadapan langsung dengan penjaga gawang Vietnam, namun sayangnya, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan lain pada menit-menit akhir pun berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Semua ini menunjukkan bahwa penyelesaian akhir menjadi PR bagi timnas Indonesia untuk bisa tampil lebih baik ke depannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan positif terkait penampilan timnas meski harus menelan kekalahan. Ia menekankan bahwa skuad muda Garuda menunjukkan mental yang kuat saat menghadapi tim yang mayoritas diisi oleh pemain senior. Erick memberikan penekanan pada pentingnya formasi 3-5-2 yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong, meskipun masih menemui kendala dalam efektivitas serangan. Shin juga mengapresiasi upaya dari para pemain muda, yang meskipun kalah, menunjukkan dedikasi tinggi dalam menghormati sejarah dan tradisi sepak bola Indonesia. Melihat ke depan, timnas Indonesia harus menghadapi laga krusial melawan Filipina pada tanggal 21 Desember mendatang. Kemenangan di pertandingan ini menjadi sangat krusial untuk memastikan langkah mereka ke semifinal Piala AFF 2024. Selain harus meraih kemenangan, tim Merah Putih juga berharap ada hasil negatif dari tim lainnya di grup B, sehingga mereka dapat mengamankan posisi kedua. Dalam sisa waktu sebelum pertandingan, skuad Garuda perlu fokus memperbaiki kelemahan yang ada dan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Dengan kata lain, meski tugas yang dihadapi tampak berat, semangat juang dan kebangkitan mental para pemain akan menjadi kunci untuk meraih sukses di sisa laga Piala AFF 2024 ini. Masyarakat Indonesia tentu berharap performa terbaik dari timnas Indonesia untuk memulihkan kembali kebanggaan dan semangat publik terhadap sepak bola tanah air. Setiap dukungan dan doa dari rakyat akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di lapangan. Shin Tae-yong berhasil ungguli taktik jitu Vietnam timnas muda bangkit, pelatih Vietnam kasih jempol. Bahrain geruduk kantor AFC, gak rela Indonesia jadi aktor utama Piala Asia. Negara-negara besar berikan komentar. Se-ASEAN heboh. Coach Justin komentari timnas Indonesia versus Vietnam AFF buat Bung Toel mati kutu lagi. Shin Tae-yong berhasil ungguli taktik Vietnam timnas muda bangkit, pelatih Vietnam kasih jempol. Dalam pertandingan yang penuh ketegangan di Piala AFF 2024, timnas Indonesia, atau yang akrab dijuluki skuad Garuda, harus menghadapi tantangan berat saat berduel melawan Vietnam. Di bawah naungan pelatih Kim Sang-sik, Vietnam meraih keunggulan berkat taktik cerdik yang memanfaatkan kondisi fisik tim Garuda. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Vietri, dan Indonesia datang dengan sejumlah masalah, terutama setelah hanya memiliki waktu istirahat 3 hari setelah melawan Laos. Sebaliknya, Vietnam memiliki istirahat 6 hari setelah kemenangan meyakinkan 4-1 atas Laos, memberikan mereka keuntungan dalam hal daya tahan fisik. Pelatih Kim Sang-sik secara terbuka mengakui bahwa dia menggunakan taktik yang bisa dianggap licik, berusaha mengeksploitasi cedera dan masalah kebugaran yang dialami skuad Garuda. Dia menyatakan, Indonesia sedang mengalami masalah fisik. Kami manfaatkan kelemahan itu untuk membuat mereka semakin lelah dan mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan, timnas Indonesia, yang dipimpin oleh para pemain muda seperti Rafal dan kawan-kawan, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan, perjuangan mereka dalam menghadapi lawan yang superior patut diacungi jempol. Menariknya, fakta-fakta seputar pertandingan ini tidak hanya terbatas pada performa di lapangan. Pertemuan ini juga menjadi sorotan karena kedua pelatih yang terlibat adalah orang Korea Selatan.
Sintayong, pelatih timnas Indonesia, dan Kim Sang SIK pernah berkolaborasi di klub yang sama, Seongnam FC. Ini adalah pertemuan penting bagi kedua pelatih dalam konteks internasional, di mana hubungan keduanya yang sebelumnya erat kini diuji di lapangan. Dari segi komposisi tim, pelatih Sintayong lebih memilih para pemain muda, dengan mayoritas skuad berusia di bawah 22 tahun. Bahkan, Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, merupakan salah satu pemain senior pada usia 25 tahun. Di sisi lain, Vietnam turun dengan kekuatan penuh, menampilkan para pemain senior yang berpengalaman, termasuk Kapten Nguyen Quang Hai. Tentu saja, perbedaan ini memengaruhi performa kedua tim selama pertandingan. Kepemimpinan wasit juga menjadi sorotan dalam laga ini. Abdullah Al-Sahri dari Arab Saudi menjadi pengadil dalam pertandingan dan mengambil keputusan yang menuai kontroversi, termasuk mengeluarkan beberapa kartu dan membuat keputusan yang merugikan bagi timnas Merah Putih. Hal ini bukan yang pertama kali bagi Indonesia, mengingat sebelumnya mereka juga mengalami keputusan yang tidak menguntungkan dari wasit asal Timur Tengah. Ini menambah bobot drama dalam pertandingan yang sudah berjalan ketat. Meskipun hasil laga tidak memuaskan, timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk melangkah ke babak semifinal dengan pertandingan terakhir melawan Filipina yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Peluang untuk lolos ke fase berikutnya membuat para pemain semakin termotivasi untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Di tengah perimbangan hasil di lapangan, ada juga prestasi menggembirakan yang hadir dari pemain timnas Indonesia lainnya, Jis. Ia mencetak sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil mencetak gol di Serie A, liga teratas Italia. Golnya untuk Venezia melawan Juventus menjadi momen bersejarah dan membanggakan untuk sepak bola Indonesia. Jis tidak hanya berhasil mencetak gol, tetapi juga menunjukkan performa mengesankan di lapangan, membuat para pendukung Indonesia bangga. Sebagai penutup, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, semangat dan kerja keras skuad Garuda serta kesuksesan individual seperti Jis tetap memberikan harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Bahrain gerudukan Tora FC. Gak rela Indonesia jadi aktor utama Piala Asia. Negara-negara besar berikan komentar. Perseteruan antara Indonesia dan Bahrain tampaknya tidak akan segera mereda, bahkan situasinya semakin memanas. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai permintaan Bahrain untuk mengadakan pertandingan di tempat netral. Permohonan ini, secara tidak langsung, menjadi tantangan bagi Asian Football Confederation, AFC, yang kini berada dalam posisi dilematis. Reputasi AFC di mata dunia dipertaruhkan, terutama setelah mereka dengan cepat merespons permintaan Bahrain tersebut. Banyak yang menilai Bahrain sebagai negara yang menunjukkan sikap pengecut, terutama ketika Indonesia mengumumkan niatnya untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Tindakan Bahrain yang berusaha menghalangi niatan Indonesia semakin memperuncing konflik, terutama karena mereka sedang mencari cara agar pencalonan Indonesia tidak terwujud. Negara-negara besar di Asia, seperti Jepang, Australia, Irak, dan Arab Saudi, menunjukkan kebingungan atas sikap Bahrain yang tidak berani bertanding di Gelora Bung Karno, GBK, pada Maret 2025 mendatang. Padahal, berdasarkan pengalaman sebelumnya, GBK terbukti sebagai tempat yang aman bagi penyelenggaraan acara olahraga. Dukungan terhadap Indonesia tampaknya akan mengalir dari banyak negara, bahkan yang berada di luar Asia, karena situasi ini dianggap tidak adil. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi tuan rumah, terutama kala AFC sedang mempertaruhkan kredibilitas mereka sebagai federasi yang seharusnya bersikap netral. Indonesia telah melengkapi bukti-bukti mengenai kemampuan mereka dalam menyelenggarakan berbagai event internasional dengan sukses, salah satunya Asian Games 2018 dan Piala Dunia U17. Dengan kapasitas dan pengalaman yang telah terbukti, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 semakin besar. Seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Indonesia tidak diragukan lagi siap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick menegaskan bahwa Indonesia menginginkan untuk menjadi tuan rumah tunggal, sebuah ambisi setelah sebelumnya berbagi peran dengan negara lain pada tahun 2007. Perkembangan ini memicu respons marah dari Bahrain, yang tampaknya akan berupaya keras untuk menggagalkan rencana Indonesia. Diperkirakan, Bahrain akan mendesak AFC untuk mengesahkan permintaan mereka bermain di tempat netral, menyertakan berbagai bukti dan komentar negatif di media sosial mengenai keamanan di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jika permintaan ini dikabulkan, maka peluang mereka untuk menghindari pertandingan di GBK serta peluang untuk memperburuk pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 akan semakin terbuka. Namun, media internasional, termasuk ESPN dan OSEN dari Korea Selatan, mengkritik aksi Bahrain sebagai konyol dan pengecut.
Menurut reportase, tindakan Bahrain lebih mengarah ke upaya menghindari suasana pertandingan di depan 80.000 penonton di Jakarta, yang justru menunjukkan ketidaksanggupan mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Pada saat-saat sulit, negara-negara lain yang pernah bermain di Indonesia, termasuk Australia dan Jepang, secara langsung merasakan keamanan di GBK, meskipun ada ketegangan di luar lapangan. AFC dihadapkan pada tantangan yang rumit. Jika mereka mengabulkan permohonan Bahrain, hal itu akan memunculkan tuduhan bahwa mereka tidak bersikap netral dan lebih menguntungkan negara-negara dari Timur Tengah. Dalam konteks ini, Indonesia berharap bahwa sikap AFC akan berimbang, mengingat keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan berbagai turnamen di masa lalu. Semua elemen sepak bola di Indonesia, termasuk tim nasional, diharapkan bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Jepang, yang meskipun sering mendapat kerugian berkali-kali tetap mampu berkompetisi secara ketat. Dengan meningkatkan kualitas permainan, mengasah keterampilan, dan memperdalam skuad, diharapkan pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 bisa terwujud, yang akan menjadi langkah signifikan bagi Indonesia dalam mengukuhkan citra mereka di kancah sepak bola Asia. Semoga semua pihak menyadari betapa pentingnya kesempatan ini untuk mengembangkan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di kesempatan yang sama pula, netizen se-ASEAN dibuat heboh. Coach Justin komentari Timnas Indonesia versus Vietnam AFF istimewa, buat Bung Toel mati kutu kedua kalinya. Penyampaian pendapat mengenai pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam di ASEAN Cup 2024 menuai beragam diskusi. Dari sisi permainan, banyak yang merasa bahwa performa tim kurang memuaskan. Ketika gol Vietnam tercipta, tampak bahwa fokus pemain Indonesia berkurang, seolah mereka dalam keadaan tidak siap, seperti terbangun dari tidur. Hasil imbang terasa seperti kemenangan, namun dalam kenyataannya, fokus tim sangat terganggu. Banyak yang menyoroti bahwa kualitas permainan Indonesia sangat mengecewakan, bahkan pelatih pun mendapatkan penilaian yang rendah, berkisar di angka 4 atau 5 dari 10. Bergulirnya pertandingan menunjukkan bahwa tidak ada visi yang jelas dalam permainan. Mutu permainan tim tampak jelas, tidak ada pola penyerangan maupun pertahanan yang terlihat. Hal ini dikhawatirkan merugikan tim di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, lini tengah Indonesia dianggap tidak berjalan efektif. Tanpa penguasaan yang baik di sektor tengah, segala rencana permainan pun menjadi tidak berarti. Usaha untuk menggunakan taktik sayap juga tampak tidak berhasil. Satu-satunya pemain yang menunjukkan potensi luar biasa selama 3 pertandingan tersebut justru tidak pernah mendapat kesempatan menjadi starter. Tentunya ini menjadi alarm bagi tim. Dengan menjalani pertandingan ketiga tanpa perubahan yang signifikan, pelatih harus segera mencari cara untuk memperbaiki taktik dan strategi permainan. Jika sampai pertandingan keempat dihadapkan pada situasi yang sama, tidak ada peningkatan dalam hasil maupun cara bermain, maka akan ada pertanyaan besar mengenai perencanaan dan targeting dari tim. Pertandingan seharusnya menjadi ajang belajar dan berkembang bagi para pemain, baik muda maupun senior. Bagi banyak pendukung, kalah dalam sebuah pertandingan adalah bagian dari proses. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika kalah dengan hasil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Format turnamen yang pengaturannya tidak jelas juga menjadi sorotan utama. Setelah banyak kritik, banyak yang beranggapan bahwa sistem pergeseran pelatih seharusnya berfokus kepada pengalaman dan kemampuan para pemain muda. Kehadiran pemain senior dalam tim tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas permainan. Rencana awal untuk memasukkan pemain muda dengan pengalaman dan kualitas diharapkan memberi warna baru bagi tim. Namun, tanpa ada perubahan taktis atau strategi yang jelas, harapan itu akan hilang. Kinerja pelatih dalam seleksi pemain juga menjadi sorotan ramai. Terdapat pertanyaan, mengapa pemain dari Liga 1 yang jelas tidak memberi pengalaman cukup untuk meningkatkan kualitas tim tetap dipertahankan. Saat menghadapi Filipina, meskipun hasil imbang masih terbuka, ada keraguan mengenai strategi yang dipilih. Pelatih juga harus memahami bahwa menargetkan kemenangan di pertandingan selanjutnya dengan kinerja yang buruk di laga sebelumnya adalah tugas yang sangat berat. Harapan untuk bisa mencaplok poin dengan cara yang lebih baik dalam pertandingan ke depan masih ada. Kualitas permainan, untuk bisa bersaing dengan tim seperti Thailand dan Vietnam, harus segera diperbaiki. Dari sudut pandang kebugaran, pelatih mengkritik format yang diterapkan dalam kompetisi ini. Dengan jadwal yang begitu padat dan perjalanan yang melelahkan, kualitas tim akan sangat terbebani. Hal ini membuat pelatih mengusulkan agar AFF menggunakan kembali format kompetisi yang lebih efisien. Keberlanjutan di bidang sepak bola Indonesia tidak saja bergantung pada pemain, tetapi juga pada sistem yang lebih baik yang mendukung performa mereka di lapangan. Kini, penuh harapan, para penggemar dan pecinta sepak bola Indonesia menanti perubahan nyata dalam tim.
Dengan perjuangan dan semangat yang tinggi, diharapkan timnas bisa kembali ke jalan yang benar, meraih kemenangan demi kebanggaan bangsa. Adapun tentang Bung Toel yang mati kutu kedua kalinya, yakni dia tidak bicara data yang pasti seperti apa yang dikatakan oleh Coach Justin. Seringkali Bung Toel hanya mencibir dan kritik tanpa solusi. Dan semoga kedepannya akan menjadi perhatian khusus bagi Bung Toel dan para partnernya ya. Untuk pendukung timnas jangan lupa selalu berikan support terbaik buat timnas ya.